Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Nah, di video kali ini aku awalin sini, aku bukain belanjaan aku tadi malam. Ini aku ada beli buah mangga 2 buah dan juga ada beli buah kelengkeng sama jeruk. Nah, untuk jeruknya kecil-kecil seperti ini karena memang aku mau buat jus gitu ya teman-teman. Nah, untuk mangga rencana aku mau buat rujak sama adik aku. Nah, di sini aku ada beli plastik juga. Nah, ini tuh plastik untuk tempat sampah ya teman-teman. Nah, jadi aku tuh cari-cari plastik yang besar seperti ini, ukuran 20 kiloan. Nah, bisa untuk tempat sampah. Aku belinya ini harganya 30 ribuan, isinya 24 ya teman-teman. Jadi lumayan murah. Nah, di sini pas banget untuk tong sampah aku. Nah, jadi aku nggak pusing-pusing lagi mikirin plastik kalau mau letak sampah gitu, nggak ada plastiknya. Oke, dilanjut lagi kegiatan aku di sini. Aku mau setrika pakaian ya teman-teman. Nah, aku sambil sharing juga bagaimana sih kita selalu merasa cukup ya teman-teman dengan keterbatasan kita. Nah, di sini aku kasih tips-tipsnya dan juga kita sambil cerita-cerita ya teman-teman sambil aku berkegiatan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih kalian telah mengklik video aku yang sederhana ini. Nah, jadi rutinitas aku kalau setrika pakaian ditumpuk-tumpuk seperti ini biar supaya cepat selesai. Oke, di sini kita lanjut aja sharing aku tadi tentang bagaimana sih kita selalu merasa cukup ya. Nah, bahagia itu bisa dirasakan semua orang ya teman-teman. Entah dia cantik, dia ganteng, ataupun dia biasa aja. Karena kalau kita selalu insecure itu mengurangi rasa syukur kita juga, dan juga kita takut tidak merasa cukup gitu. Nah, kaya atau sederhana itu nggak terpandang ya, jadi nggak pandang bulu. Kuncinya adalah kita harus merasa cukup setiap harinya. Sebab kalau kita selalu merasa cukup, kita selalu bersyukur ya teman-teman dengan hidup kita. Kalau orang nggak bisa merasa cukup, maka dia nggak bisa merasakan syukur gitu. Dia bakal mencari lebih dan lebih lagi, seolah-olah bahagia yang sebenarnya nggak kunjung tercapai sama dia gitu sih teman-teman. Padahal ya kan, ketenangan yang hakiki itu adalah rasa cukup, tentunya tanpa mengesampingkan proses dan usaha kita. Nggak mudah memang lepas dari belenggu-belenggu keinginan yang belum kita raih. Tapi untuk sejenak coba deh kita renungin poin-poin supaya lebih berbahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, sama halnya seperti aku. Walaupun terkadang dalam aktivitas ini kan terbayang, teringat gitu ya, seperti setrika pakaian, aku teringat baju tuh kok kayaknya pengen beli lagi gitu. Tapi dikebelakangin lagi, teringat juga sayang gitu bajunya masih bagus-bagus, enggaknya koyak. Jadi harus selalu merasa cukup ya teman-teman. Nah, seperti beberes kamar, teringat spray gitu. Kepengen rasanya mau beli spray baru gitu. Karena memang rasa kepengen dan keinginan yang pengen beli ini, itu tuh pasti ada aja terus teman-teman. Padahal kita tuh baru selesai berbelanja, baru selesai beli ini, beli itu gitu ya kan. Ya namanya keinginan ya nggak pernah ada habisnya. Nah, jadi kita harus selalu tekankan pada diri kita bahwasanya kita harus bersyukur untuk saat ini. Nah, di sini aku selesai tadi setrika, aku masukkan pakaiannya ke dalam lemari, dilanjut aku beberes di dapur, dan juga ini mau beberes di bagian ruang TV. Di sini ada Bang Hamam yang lagi belajar, karena memang sebentar lagi dia itu mau masuk TK ya teman-teman. Jadi setiap hari aku rutinkan untuk dia itu belajar. Nah, ada guru lesnya, nah itu tuh adik aku sendiri yang ngajarin. Oke, udah selesai, aku lanjut mau beberes di bagian ruang tamu. Nah, ini tuh payung yang dimainin sama anak aku, mau aku tutup dulu dan aku mau bukain dulu jendelanya. Oke, sambung lagi sharing-sharing kita tadi ya teman-teman. Poin yang pertama, move on itu dari segala hal yang nggak bisa kita ubah.
Misalnya menerima kenyataan pahit, ya itu memang sulit, nggak apa-apa kok kalau misalnya kita butuh waktu untuk menyembuhkan luka, tapi apa yang bukan takdirmu, cepat atau lambat harus direlakan. Nah, misalnya pekerjaan atau impian yang nggak sesuai target, nah itu tuh harus sabar dan harus bisa move on gitu. Dan harus bisa menerima kenyataan yang sebenarnya, walaupun terkadang itu pahit ya teman-teman. Jadi kita harus sabar dan ikhlas. Nah, nggak semua rencana manusia itu bisa menjadi kenyataan, sebab Allah yang punya kendali semuanya. Yang kedua, hilangkan ambisi untuk bisa diterima dan disukain semua orang. Karena kalau kita berambisi untuk bisa diterima dan disukai semua orang, itu tuh bisa buat diri kita sendiri capek ya teman-teman. Karena sesungguhnya hati yang tentram itu datang dari sikap yang seirama dengan keinginan hati kita, bukan bertolak belakang dengan hati kita. Nah, penting banget untuk bertanya pada diri sendiri, sebenarnya yang kita harapkan itu apa? Jangan sampai kita lelah dan dongkol sendiri karena ingin dinilai lebih baik oleh semua orang. Kalau aku sekarang ini, selama keinginan aku tidak merugikan orang lain, nah itu tidak masalah ya teman-teman, karena aku sekarang lebih mencoba realisasikan hal-hal yang baik pada diri aku. Karena perlu merasa cukup menjadi apa adanya diri sendiri. Oke, selesai jemur pakaian, aku di sini lanjut mau masak dulu. Nah, di sini menu masakan aku ada kentang, ini mau aku goreng dulu. Rencananya mau aku balado dicampur dengan udang, teman-teman. Nah, nanti aku juga ada dadar telur dan juga aku ada rebus sayur bayam. Oke, di sini sambil aktivitas biar supaya cepat kelar untuk kerjaannya, aku sambil cuciin piring ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Poin yang ketiga, hargain dan syukurin hal-hal yang sederhana yang ada di sekeliling kita. Ya, siapapun pasti setuju ya kalau bersyukur adalah kunci ketenangan hidup. Kadang kita lupa menerapkannya, terutama saat dilanda bencana atau kemalangan atau hal-hal yang pahit lah gitu kan. Kita itu lupa bersyukur terkadang gitu. Padahal kalau mau menengok di sekitar, banyak orang-orang yang lebih parah kehidupannya dibandingkan diri kita sendiri. Nah, jadi keluarga yang selalu ada di saat kita terjatuh itu yang harus kita syukurin ya. Kita masih beruntung masih memiliki keluarga. Karena keluarga itu sumber kekuatan dari segala-galanya ya, teman-teman. Oke, poin yang keempat, kurangin stalking gambaran hidup ideal orang lain tuh yang di media sosial. Kadang banyak ya di media sosial itu. Seperti contohnya aku sendiri ya teman-teman, kadang kalau misalnya buka aplikasi FB atau Instagram atau TikTok gitu kan, itu tuh kayak aura negatifnya ada gitu menurut aku ya pribadi. Karena memang kita tuh kayak melihat kehidupan orang lain, ih kok kayaknya enak ya, aku kayaknya pengen juga mau kayak gitu kan gitu. Tetapi aku tuh sadar diri juga gitu teman-teman, karena hal seperti itu menurut aku tidak positif. Jadi kita harus sesuai dan berjalan dengan diri kita sendiri, itu lebih baik menurut aku. Oke, untuk sayur bayam udah aku rebus. Nah, di sini pas kegiatannya ini tuh hari Jumat. Jadi si Bang Hamam, Dek Hubu dan papanya itu sholat Jumat ke masjid. Nah, aku tuh videoin karena gemes aja lihat mereka gitu ya. Kompak putih-putih semua gitu, tumben ya teman-teman. Nah, ini dia 3 menu simpel aku kali ini, ada sambal kentang dan udang di balado ya. Ada telur dadar dan juga sayur bayam. Nah, di sini aku lanjut lagi cuciin piringnya karena tadi kan aku sambil-sambil ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit dulu aku cuciin karena memang cucian piring ini dari pagi itu belum aku cuciin. Biasanya aku cuci piring tuh 3 sampai 4 kali dalam sehari ya teman-teman. Nah, itu tuh
baru piringnya cuma sedikit, paling 4 gitu. Nah ini kan karena emang dari pagi nggak ada cuciin piring, jadi ya banyak dan bertumpuk. Nah, lanjut lagi poin yang kelima, rencanakan goals yang ingin diraih supaya waktu kita itu terarah. Meraih semua yang kita inginkan belum tentu bisa membuat kita bahagia loh, teman-teman. Mungkin sangat ingin bergaya hidup mewah, tapi orang yang kamu lihat itu belum tentu merasakan kebahagiaan yang kita kira gitu. Karena problem hidup sangatlah kompleks. Jadi mulailah untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Oke, poin keenam yang terakhir, selalu berbaik sangka pada Allah atas setiap rencananya dalam hidup ini. Ya, contohnya aku sendiri ya teman-teman. Memang banyak banget gitu hal-hal yang gak sesuai dengan harapan aku ya untuk perjalanan hidup aku sendiri, tetapi aku kembalikan lagi semuanya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu aku jadi lebih kuat, aku jadi lebih rileks, aku jadi lebih nyaman, aku jadi lebih tentram, jadi lebih ikhlas dan sabar. Nah, dengan seperti itu insya Allah di lain waktu itu tuh ada jalan keluar, ada juga rezeki yang dikasihkan Allah, dititipkan Allah kepada kita. Oke, di sini kegiatan aku udah selesai semua. Di sini aku mau unboxing paketan. Ini tuh paketan suami aku. Dia beli Zimuno. Nah, ini tuh madu gitu ya, katanya untuk menghilangkan benjolan gitu ya, teman-teman. Pokoknya manfaatnya banyak. Jadi aku beli aja. Karena kebetulan kan suami aku tuh di kakinya itu kayak ada benjolan gitu, teman-teman. Nah, ya intinya itu usaha aja, ikhtiar dalam pengobatannya. Semoga bisa segera sembuh. Nah, ini tuh madunya bisa digunakan semua usia ya. Dan ternyata manfaatnya sangat banyak. Nah, komposisinya juga bagus ya. Ini tuh udah BPOM ya, teman-teman. Oke, teman-teman, video aku sampai sini dulu. Semoga yang aku share kali ini bermanfaat, menginspirasi buat kalian semua ya. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you, bye bye.